Bab 37. Tim penjual ikan telah kembali ke desa. Anak-anak langsung melarikan diri ketika melihat Wira. Beberapa bahkan langsung menangis ketakutan. Para wanita muda yang melihat Wira langsung wajahnya memerah dan berusaha menahan tawa. Warga desa melihat Wira dengan penuh kagum, sekaligus ketakutan dalam pandangan mereka. Di sisi lain, Agus langsung pergi begitu saja ketika melihat Wira. Dia tidak lagi mencemoohnya seperti sebelumnya. Setelah makan, tim penangkap ikan langsung mengadakan pertemuan. Tanpa kursi, meja, atau ruang rapat, sekelompok orang itu hanya berdesakan di halaman Wira. Sebagian besar berjongkok, sementara beberapa orang lainnya langsung duduk di tanah. Wira duduk di depan pintu. Di kedua sisi, duduk 4 anggota tim utama, yaitu Hasan, Sony, Danu, dan Dodi. Di posisi yang lebih jauh lagi, ada Sofyan, Said, Surya, Herman, Hamid, dan beberapa paman dari keluarga Darmadi. Semakin dekat hubungan mereka, semakin dekat posisi duduknya dengan Wira. Para warga desa tahu sendiri posisi mereka masing-masing. Lebih dari 30 warga desa duduk di halaman membentuk lingkaran besar, dengan beberapa warga desa di luar halaman yang ingin menyaksikan keramaian. Beberapa dari mereka adalah keluarga anggota tim penangkap ikan, sementara yang lain hanya warga desa yang ikut heboh. Dalam 5 hari terakhir, mereka telah menangkap lebih dari 1.500 kg ikan dan menjual 1.200 kg, dengan total pendapatan 83.000 gabak. Melihat semua orang ini melakukan rapat, warga desa lainnya ikut merasa gembira, tetapi juga merasa tegang. Wira yang sekarang sudah berbeda dengan dirinya yang dulu. Dia adalah orang yang paling kejam di desa Pimola. Wira berjalan ke tengah lingkaran dan tersenyum kepada warga desa. Selama 5 hari ini, kalian semua telah bekerja keras. Kalau ada masalah dalam penangkapan ikan, mari kita bicarakan di sini. Warga desa saling menatap satu sama lain, tetapi tidak ada yang berani berdiri dan bicara. Kita semua adalah keluarga. Kalau ada masalah, harus dibicarakan. Dengan menggabungkan kecerdasan dan kekuatan kita semua, tidak ada hal yang tidak bisa kita selesaikan. Wira memberikan semangat dan mulai memanggil nama-nama. Paman Hasan, sebagai ketua tim, silakan kamu bicara terlebih dulu. Hasan berdiri dan berjalan ke tengah lingkaran, melihat wajah-wajah para tetangga yang memandangnya. Dia yang tidak pernah gentar menghadapi ribuan tentara, tiba-tiba merasa gugup tanpa alasan. Hasan terdiam sejenak sebelum membuka suara. Wira, hidup kami sekarang ini agak kesulitan. Apa kamu bisa memberikan sedikit uang muka kepada kami? Seisi halaman yang terdiri dari 30 warga desa itu sontak menahan napas. Tanpa disadari, mereka memandang Wira dengan penuh harap. Upah terendah mereka bergabung dalam tim penangkap ikan adalah 1.000 gabak, dan yang tertinggi adalah 2.000 gabak. Namun, sampai saat ini, mereka belum menerima uang sama sekali sehingga kehidupan mereka tetap sama seperti biasanya. Bahkan, mereka harus makan lebih banyak agar bisa kuat bekerja. Pengeluaran keluarga mereka semakin besar, tetapi istri dan anak mereka malah semakin kekurangan makanan. Hasan merasa cemas karena tidak yakin bahwa Wira akan setuju dengan usulnya ini. Dia melihat banyak warga desa yang membahas masalah ini secara pribadi. Jadi, Hasan merasa hal ini patut diangkat dalam pertemuan kali ini. Wira tersenyum sambil berkata, "Apa semua orang setuju dengan usul Paman Hasan?" "Setuju," teriak para warga desa. "Lalu, apa lagi yang kita tunggu? Kalau ada usul yang baik, semuanya harus tepuk tangan merayakannya." Wira memimpin semua warga untuk bertepuk tangan. Prok prok prok. Suara tepuk tangan yang riuh bergema di dalam halaman. Melihat semua orang bersorak dengan semangat, Hasan merasa sedikit bingung. Sebuah perasaan yang aneh muncul di dalam hatinya. Dia sendiri tidak bisa menjelaskan perasaan ini, tetapi rasanya sangat menyenangkan. Danu, Dodi, dan Sony masuk ke rumah untuk mengambil uang.
lalu bagikan kepada semua orang. Wira berbalik dan masuk ke dalam rumah. Mulai sekarang, gaji bulanan akan dibayar di muka pada awal bulan dan akan diberikan bonus pada akhir bulan. Kita akan gajian 2 kali sebulan. Danu, Dodi, dan Sony segera mengikuti Wira masuk ke rumah dan mulai memindahkan koin perunggu. Para penduduk desa terkejut. Belum pernah ada orang yang membayarkan gaji di muka sebelumnya. Bahkan para bos-bos di luar sana saja seringkali menunda pembayaran gaji untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Wira tidak hanya membayar gaji di muka, tetapi juga berencana memberikan bonus pada akhir bulan. Benar-benar orang yang murah hati. Sementara itu, Agus yang sedang mendengarkan di samping tembok menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Dasar pecundang ini sama sekali tidak tahu bagaimana mengendalikan para pekerja. Kalau kamu tidak menahan gaji mereka, mana mungkin mereka akan bekerja keras untukmu. Terdengar suara ketiga orang itu yang membagikan gaji para pekerja. Kamu dapat 1000 gabak.